Halo rekan-rekan pembelajar sekalian, selamat datang. Saya Dery Nugraha. Di sesi bedah materi kali ini, kita akan menyelami dunia statistika dasar, tapi dengan cara yang elegan, visual, dan pastinya jauh dari kata membosankan. Fokus kita hari ini ada di bab 6 dari literatur kita yang membahas tentang sumber kesalahan dan perencanaan survei. Nah, bagi Anda yang mungkin baru melangkah ke dunia statistika, tenang saja. Kita akan pinggirkan dulu rumus-rumus yang bikin pusing sejenak dan kita coba lihat konsep ini layaknya seorang pemanah yang sedang berlatih di lapangan. Siap? Mari kita mulai. Oke, ini agenda perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bahas dua jenis kesalahan utama. Kedua, mitos ukuran sampel. Ketiga, menghitung sampel ideal. Keempat, alat pengambilan sampel. Dan terakhir, bahaya metode non-acak. Masuk ke bagian pertama, dua jenis kesalahan utama, yaitu acak versus sistematis. Coba bayangkan, Anda sedang memegang busur panah bersiap menembak target. Anak panah yang Anda lepaskan itu kan jarang sekali bisa terus-terusan mendarat mulus tepat di titik tengah ya. Pasti selalu ada simpangan. Nah, mari kita bedah dua konsep ini. Di satu sisi, ada kesalahan acak. Ini tuh sekedar sebaran data di sekitar rata-rata karena variasi alami saja. Di sisi lain, ada bias atau kesalahan sistematis. Kalau yang ini adalah perbedaan permanen antara hasil pengukuran kita dengan nilai kebenaran yang sesungguhnya. Supaya lebih kebayang, coba deh perhatikan ilustrasi ini. Lihat target yang di kanan bawah, titik-titiknya sangat menyebar kan? Nah, inilah wujud dari kesalahan acak yang besar karena kurangnya konsistensi. Sekarang coba pindah ke target yang di kanan atas. Wah, anak panahnya berkumpul sangat rapat. Kesalahan acaknya kecil sekali. Tapi tunggu dulu, mereka semua meleset jauh dari titik kuning di tengah. Inilah yang kita sebut dengan bias yang besar. Bidikannya memang konsisten, tapi Anda secara sistematis membidik titik yang salah. Titik kuning itu ibarat nilai kebenaran yang sedang kita cari, dan bias membuat kita meleset secara serempak. Lanjut ke bagian kedua, mitos memperbesar ukuran sampel. Benarkah jumlah yang semakin banyak itu selalu semakin baik? Sering banget nih mahasiswa pemula berpikir, kalau datanya jelek, perbanyak saja respondennya, nanti juga sembuh sendiri. Sayangnya, buku literatur kita memberi peringatan yang sangat tegas, bias tidak akan menjadi lebih kecil meskipun ukuran sampel Anda tambah. Logikanya begini, kalau alat bidik di busur Anda sudah miring ke kanan, mau Anda menembakkan 1000 anak panah tambahan pun, nggak akan ada satupun yang tiba-tiba berbelok mengenai titik tengah. Menambah sampel itu cuma meredam kesalahan acak, bukan menyembuhkan bias. Masuk ke bagian ketiga, menghitung ukuran sampel ideal. Jadi sebenarnya butuh berapa banyak sih? Nah, kalau kita sudah yakin nih alat bidik kita bebas bias, pertanyaannya sekarang butuh berapa sampel? Di buku teks statistika yang tebal-tebal, Anda mungkin sering melihat deretan rumus yang bikin merinding. Tapi, khusus untuk data kualitatif, ada satu rumus yang sangat anggun dan simple. N sama dengan 1 dibagi U kuadrat. Cuma itu. N adalah jumlah sampel kita, dan U adalah tingkat ketidakpastian statistik maksimal yang rela kita toleransi. Biar nggak cuma di awang-awang, mari kita pakai angka konkret. Katakanlah Anda sedang bikin survei, dan Anda mau ketidakpastian maksimalnya itu di angka 10%. Dalam desimal, 10% itu kan 0,1 ya. Tinggal masukkan ke rumus tadi, 1 dibagi 0,1 kuadrat. Nah, 0,1 dikuadratkan itu 0,01. Terus, 1 dibagi 0,01, hasilnya tepat 100. Jadi intinya, untuk menekan tingkat ketidakpastian sampai batas 10% pada variabel kualitatif, Anda butuh presisi di angka 100 sampel. Sangat sederhana, bukan? Sekarang, di bagian keempat. 4 alat pengambilan sampel alias bagaimana cara kita menghindari bias tersebut. Setelah tahu berapa banyak, sekarang kita bahas bagaimana cara ngambilnya. Alat pertama di kotak perkakas kita adalah Simple Random Sampling. Anda bisa membayangkan metode ini seperti sebuah undian raksasa. Biasanya kita pakai fungsi rand di spreadsheet untuk mengacak populasi secara otomatis. Yang perlu diingat, hampir semua rumus dasar statistika itu berasumsi bahwa Anda menggunakan metode undian murni ini loh. Alat yang kedua adalah Stratified Sampling atau sampel berstrata. Jujur saja, ini metode yang sangat cerdas. Anda secara proaktif membagi populasi ke dalam kelompok-kelompok yang homogen terlebih dahulu, misalnya dipisah antara pria dan wanita, atau berdasarkan rentang usia. Baru setelah itu, Anda melakukan pengundian acak di dalam masing-masing kelompok tersebut. Kenapa ini keren? Karena dengan mengelompokkan item yang mirip sebelum mengambil sampel, Anda bisa secara drastis mengurangi ketidakpastian statistik tanpa harus capek-capek menambah jumlah sampel total secara membabi buta. Alat ketiga kita adalah cluster sampling.
Dalam realitanya, kadang kita nggak punya daftar nama setiap individu di sebuah kota kan, tapi kita mungkin punya daftar sekolahnya atau daftar blok perumahannya. Jadi alih-alih mengacak individu satu persatu, kita mengacak klaster atau kelompok besar ini terlebih dahulu. Setelah terpilih, baru deh kita survei orang-orang di dalam klaster tersebut. Literatur kita menekankan, metode ini utamanya dipilih untuk kemudahan administratif dan pastinya memangkas biaya operasional. Dan alat yang keempat adalah systematic sampling atau pengambilan sampel sistematis. Bayangkan Anda punya sebuah daftar, lalu Anda memilih satu angka awal secara acak, katakanlah angka 7. Nah, dari situ, Anda secara sistematis mengambil setiap individu ke N. Sama seperti contoh di buku kita, Anda mensurvei pelanggan ke-7 yang masuk ke toko, lalu pelanggan ke-17, ke-27, dan begitu seterusnya. Metode ini sangat praktis kalau Anda sedang bertugas langsung di lapangan. Bagian kelima, sekaligus yang terakhir, bahaya metode non-acak. Ini sangat krusial. Keempat alat yang baru saja kita bahas tadi semuanya berbasis probabilitas dan acak. Sayangnya, banyak peneliti di luar sana tergoda mengambil jalan pintas dengan metode non-acak, seperti kuota, purposive, atau convenience sampling. Mari kita garis bawahi satu aturan fundamental di sini. Pengacakan itu mutlak diperlukan untuk mengukur ketidakpastian. Kalau Anda sekedar bertanya pada orang yang kebetulan lewat di jalan demi kemudahan atau kenyamanan semata, tidak peduli secanggih apapun rumus matematik yang Anda pakai, mengukur margin of error itu menjadi sesuatu yang mustahil secara matematis. Sebagai penutup sesi bedah materi kita, mari kita kembali sejenak ke lapangan panahan tadi. Kelak, ketika Anda membaca hasil survei di media, atau bahkan saat menyusun riset Anda sendiri, jangan langsung terkesima hanya karena mereka punya puluhan ribu responden. Selalu ajukan satu pertanyaan kritis ini. Apakah anak panah data yang dikumpulkan itu benar-benar mengarah bebas ke kebenaran target? Atau jangan-jangan mereka hanya berkumpul sangat rapat di tempat yang salah akibat bias metode? Menyadari perbedaan inilah yang akan mengubah Anda dari sekedar pembaca data biasa menjadi seorang pemikir statistik yang elegan. Saya Dery Nugraha, terima kasih sudah belajar bersama saya hari ini, dan sampai jumpa di sesi eksplorasi materi kita selanjutnya.